Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan naik dalam waktu dekat, meski harga minyak dunia terus meningkat. Pasalnya APBN saat ini masih cukup kuat untuk menahan gejolak global. Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan naik dalam waktu dekat, meski harga minyak dunia terus meningkat. Pemerintah meyakini ketahanan fiskal Indonesia masih terjaga hingga akhir tahun. Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak bersubsidi tidak akan naik dalam waktu dekat, meski harga minyak dunia terus meningkat. Pasalnya APBN saat ini masih cukup kuat untuk menahan gejolak global. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, dengan asumsi harga minyak saat ini, ketahanan fiskal Indonesia diperkirakan masih terjaga hingga akhir tahun. Pemerintah bahkan telah melakukan berbagai simulasi risiko lonjakan harga energi, termasuk skenario harga minyak naik hingga $97 per barel dari asumsi APBN $70 per barel. APBN kita kan masih tahan. Saya nggak rubah APBN atau subsidi yang ada sampai titik yang mungkin nanti harga minyak tinggi sekali ya. Tapi pada saat sekarang sampai akhir tahun dengan harga sekarang kita masih tahan APBN ya, tergantung keputusan pimpinan nantinya. Tapi saya tawarkan aman, kira-kira itu. Purbaya juga mengaku tidak khawatir konflik Timur Tengah akan berdampak buruk pada APBN, karena ada berbagai instrumen untuk menjaga defisit APBN. Mulai dari melakukan efisiensi belanja kementerian lembaga hingga meningkatkan penerimaan negara dari sektor komoditas. Di Jakarta, Tim Liputan, IDX. Emiten distribusi buah segar terus mendorong perluasan jejaring bisnis untuk meningkatkan penetrasi pasar. Langkah ini dilakukan melalui penguatan distribusi dan kerjasama dengan berbagai mitra di tengah persaingan industri pangan yang semakin ketat. Perusahaan buah segar memperluas jaringan distribusi ke berbagai wilayah di Indonesia untuk meningkatkan akses pasar dan menjangkau konsumen lebih luas. Langkah ini menjadi bagian dari strategis pertumbuhan bisnis di sektor pangan segar. Perusahaan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra bisnis seperti retail modern dan distributor lokal untuk memperkuat rantai pasok dan penyerapan produk. Kolaborasi ini membantu meningkatkan efisiensi distribusi dan volume penjualan. Perusahaan menerapkan strategi ekspansi pasar nasional dengan menambah titik distribusi dan memperluas jangkauan logistik untuk meningkatkan penetrasi produk. Strategi ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pendapatan secara berkelanjutan. Perusahaan meningkatkan kapasitas distribusi untuk memenuhi permintaan buah segar yang terus tumbuh di pasar domestik. Permintaan ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk sehat. Perusahaan memanfaatkan jaringan bisnis untuk membuka peluang kolaborasi dan akses pasar baru melalui hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Jaringan yang kuat dinilai dapat mendorong pertumbuhan dan inovasi bisnis. Perusahaan mengoptimalkan sistem distribusi dan logistik untuk menjaga kualitas produk dan menekan biaya operasional dalam proses penyaluran barang. Efisiensi ini menjadi kunci dalam menjaga daya saing di industri pangan. Perusahaan memperkuat posisi di industri pangan dengan memperluas jaringan bisnis dan meningkatkan skala operasi secara nasional. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mencapai pertumbuhan jangka panjang. Berbagai sumber, IDX. Selanjutnya pemirsa, emiten tekstil dan garmen PT Trisula Textile Industries Tbk atau emiten berkode saham BELL terus mendorong pertumbuhan bisnis melalui penguatan segmen retail dan korporat. Strategi ini dilakukan untuk menjaga kinerja di tengah persaingan industri tekstil yang masih menantang. PT Trisula Textile Industries Tbk menjalankan strategi bisnis dengan memfokuskan pengembangan pada segmen retail dan korporat untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pasar. Perusahaan memanfaatkan kekuatan produk fashion dan seragam dalam dua segmen tersebut. PT Trisula Textile Industries Tbk mengandalkan merek seperti Job and Jack Nicholas dalam segmen retail untuk menarik minat konsumen di pasar fashion pria. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan penetrasi pasar dan daya saing produk. PT Trisula Textile Industries Tbk mengembangkan segmen korporat melalui penyediaan seragam dan kebutuhan tekstil untuk perusahaan dan institusi. Permintaan dari sektor bisnis menjadi salah satu penopang pendapatan perusahaan.
PT Trisula Textile Industries Tbk menerapkan model bisnis terintegrasi dari produksi kain hingga pakaian jadi untuk menjaga efisiensi dan kualitas produk. Sistem ini memungkinkan perusahaan melayani pasar B2B dan B2C secara bersamaan. PT Trisula Textile Industries Tbk menargetkan pertumbuhan bisnis sekitar 8% pada 2026 dengan didukung ekspansi dan peningkatan permintaan pasar. Perusahaan juga menyiapkan belanja modal untuk mendukung pengembangan usaha. PT Trisula Textile Industries Tbk menghadapi persaingan ketat dan tekanan di industri tekstil global dengan melakukan inovasi dan efisiensi operasional. Langkah ini dilakukan untuk menjaga daya saing dan kinerja perusahaan. PT Trisula Textile Industries Tbk memperluas jaringan distribusi dan kemitraan bisnis untuk meningkatkan akses pasar dan penjualan produk secara nasional. Langkah ini menjadi bagian dari strategis pertumbuhan berkelanjutan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Emiten infrastruktur PT Waskita Beton Precast Tbk mencatat pendapatan usaha sebesar 1,57 triliun rupiah di sepanjang tahun 2025. Perusahaan terus mendorong efisiensi dan optimalisasi bisnis untuk menjaga kinerja di tengah tantangan industri konstruksi. PT Waskita Beton Precast Tbk membukukan pendapatan usaha sebesar 1,57 triliun rupiah pada 2025 yang didukung kontribusi dari 3 segmen utama yaitu beton precast, ready mix, dan jasa konstruksi. Kinerja ini menjadi dasar perusahaan dalam menjaga operasional di tengah tekanan industri. PT Waskita Beton Precast Tbk mencatat segmen beton precast sebagai kontributor terbesar dengan nilai 740,43 miliar rupiah atau sekitar 47,2% dari total pendapatan. Segmen ini menjadi penopang utama bisnis perusahaan. PT Waskita Beton Precast Tbk menghasilkan pendapatan dari berbagai proyek infrastruktur seperti Jalan Tol Palembang, Betung, Ciawi, Sukabumi, dan Serang Panimbang. Proyek ini menjadi sumber utama pendapatan perusahaan sepanjang 2025. PT Waskita Beton Precast Tbk mencatat laba kotor sebesar 274,47 miliar rupiah dengan margin laba kotor 17,5% sebagai hasil dari penerapan efisiensi operasional. Capaian ini menunjukkan perbaikan kinerja perusahaan. PT Waskita Beton Precast Tbk menurunkan biaya penjualan hingga 27,78% dan biaya umum serta administrasi 19,66% pada 2025 untuk meningkatkan efisiensi. Strategi ini dilakukan secara konsisten di seluruh lini bisnis. PT Waskita Beton Precast Tbk menerapkan strategi optimalisasi proses produksi dan pelaksanaan proyek untuk menjaga produktivitas dan kualitas layanan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas kinerja perusahaan. PT Waskita Beton Precast Tbk memfokuskan strategi pada penguatan pasar efisiensi dan optimalisasi bisnis untuk menjaga keberlanjutan usaha di tengah volatilitas ekonomi global. Langkah ini diharapkan mampu menopang kinerja jangka panjang. Berbagai sumber IDEX Channel. Masih dari emiten, pemirsa, emiten alat kesehatan PT Jayamas Medica Industri Tbk mencatatkan kinerja positif di sepanjang tahun 2025 dengan kenaikan laba bersih. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan penjualan serta efisiensi operasional di tengah dinamika industri kesehatan. PT Jayamas Medica Industri Tbk mencatat laba bersih sebesar 367 miliar rupiah pada 2025 dengan pertumbuhan 14% dibandingkan tahun sebelumnya yang didorong kinerja penjualan dan efisiensi biaya. PT Jayamas Medica Industri Tbk membukukan penjualan bersih sebesar 2,06 triliun rupiah pada 2025 dengan pertumbuhan sekitar 9% secara tahunan. Peningkatan ini menjadi penopang utama kinerja keuangan perusahaan. PT Jayamas Medica Industri Tbk mencatat laba bruto sebesar 717 miliar rupiah dengan peningkatan margin menjadi sekitar 35% seiring perbaikan bauran produk. Kondisi ini menunjukkan efisiensi produksi yang lebih baik. PT Jayamas Medica Industri Tbk mengandalkan segmen produk medis sekali pakai dan habis pakai sebagai kontributor terbesar dengan porsi hampir 49% dari total pendapatan. Segmen ini menjadi penopang utama pertumbuhan perusahaan.
PT Jaya Mas Medica Industri Tbk mencatat segmen bioteknologi dan laboratorium sebagai pertumbuhan tertinggi hingga 30%, didorong peningkatan permintaan dan ekspansi produk. Segmen ini menjadi motor pertumbuhan baru. PT Jaya Mas Medica Industri Tbk meningkatkan efisiensi biaya produksi dan mengarahkan bauran produk ke segmen dengan margin lebih tinggi untuk meningkatkan profitabilitas. Strategi ini mendukung kinerja laba perusahaan. PT Jaya Mas Medica Industri Tbk menargetkan pendapatan sekitar 2,3 triliun rupiah pada 2026 dengan pertumbuhan 10 hingga 15% melalui penguatan distribusi dan ekspansi pasar ekspor. Perusahaan juga menjaga efisiensi operasional secara berkelanjutan. Berbagi sumber IDX Channel.